Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan Managing Global System. Nah, kira-kira apa saja sih yang akan kita pelajari di dalam Managing Global System ini? Nantikan video ini sampai selesai ya. Oke, jadi di bagian ini Managing Global System membahas terkait beberapa hal. Nah, apa saja yang kita akan bahas kali ini? Ada 4 topik. Yang pertama terkait dengan apa saja sih yang bisa menggerakkan bisnis ini secara internasional, lalu strateginya apa, tantangannya bagaimana, dan yang terakhir adalah isunya. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi, di bagian yang pertama yaitu kalau teman-teman lihat, ini gambarnya adalah sebuah peta yang dimana peta ini dimulai ada atau menjelaskan terkait dengan produk dari Apple itu sendiri yang ada di posisi di pojok kiri teman-teman. Nah, produk Apple awalnya mulanya di sini diambil suppliernya dari US. Lalu hingga akhirnya ternyata produk dari desain Apple ini tidak bisa mencakup untuk suppliernya kalau hanya mengandalkan dari US, tetapi diambillah produk ada dari Jerman, Itali, lalu Prancis, lalu kemudian Jepang, China, dan yang terakhir adalah Korea Selatan. Di sini diceritakan bahwa dalam bentuk suppliernya untuk produk Apple sendiri, walaupun dia mengambil dari beberapa negara, tetapi untuk perakitan finalnya ada di Cina. Nah, dari contoh yang tadi sebelumnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika mengembangkan suatu sistem yang sifatnya kerangkanya itu secara internasional, maka diperlukan koordinasi antar satu negara ataupun negara yang lain dan aktivitas yang berkaitan. Nah, untuk mencapai hal tersebut, apa saja yang perlu dilihat? Yang pertama, memahami kekuatan pasar. Yang kedua, menggerakkan bisnis. Dan yang ketiga adalah mendorong persaingan secara global. Di dalam memahami kekuatan pasar, di sini diperlukan kenapa? Karena ketika teman-teman membuat suatu usaha, membuat suatu produk, membuat suatu layanan, tetapi tidak diminati oleh customer, maka yang ada produk tersebut tidak akan lebih mudah laku ketika nanti dijual. Nah, tentunya teman-teman juga ingin toh membuat suatu produk seperti waktu lalu saya menjelaskan terkait dengan pembuatan suatu produk sistem yang harus memperhatikan biaya, waktu, sumber daya. Nah, tentunya ini harus juga dicek seimbang nggak antara permintaan kita dengan permintaan customer. Maka, ketika menggerakkan bisnis pun, itu juga harus dilihat kemampuan organisasi sampai di mana. Apakah sumber dayanya cukup atau tidak? Jika tidak cukup, maka solusinya seperti apa? Di sisi lain juga ada kaitannya dengan mendorong persaingan secara global. Jadi ketika ingin memenangkan persaingan secara global, maka diperlukan kiat-kiat khusus atau bagian perhatian-perhatian khusus yang harus kita lakukan agar produk dan layanan kita ini bisa dimenangkan di seluruh dunia. Nah, ternyata produk Apple tadi dia membuat suatu produk yang dilihat kalau harganya bisa lebih mahal dibandingkan dengan produk lainnya. Tetapi dari segi maintenance dia baik. Kenapa? Karena setelah tiap produk yang dimiliki oleh Apple tersebut itu bisa update, bisa diperbarui, dan mereka memberikan updatean itu sebagai bentuk dari keperhatian si organisasi kepada customer akan data yang dimilikinya, yaitu contoh update security, update software, atau update yang lainnya. Oke.
Nah, selanjutnya berarti akan ada kerangka khusus untuk menerapkan suatu sistem informasi yang sifatnya bisa digunakan secara internasional. Nah, di sini kalau teman-teman lihat mulai dari yang paling atas yaitu menentukan global environment-nya atau lingkungannya secara global seperti apa, mampu tidak bisnis ini bisa digunakan atau diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu bisa juga dicek apakah ada tantangan seperti budaya yang ada di sekitar lingkungan tersebut, apakah menerima atau tidak. Nah, yang kedua adalah corporate global strategy. Nah, corporate global strategy ini nanti akan kita bahas setelah ini. Jadi, di dalam corporate global strategy ini menceritakan yang namanya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan mulai dari eksportir, multinasional, franchise, dan yang terakhir adalah transnasional. Nah, nanti seperti apa yang akan kita lihat? Oh, caranya seperti ini loh untuk baiknya menerapkan strategi. Nah, di sisi yang nomor 3 itu diperlukan struktur organisasi. Struktur organisasi ini diperlukan untuk melihat atau mengidentifikasi apakah struktur organisasinya terdesentralisasi atau sentralisasi atau gabungan keduanya, dan mana sih yang kira-kira bisa digunakan untuk membantu proses bisnis, apakah yang desentralisasi atau yang sentralisasi dan atau yang lainnya. Nah, itu perlu kita lihat lagi dengan kondisi organisasi yang ada. Di sisi lain juga akan dibutuhkan yang namanya memanage dan proses bisnis. Dalam melakukan proses bisnis yang tadinya semulanya melakukan penjualan secara manual dan tidak membutuhkan penjualan secara lebih lingkup global, ternyata di era pandemi seperti ini tidak efektif teman-teman karena banyak usaha yang notabene cenderung untuk bergulung tikar dibandingkan mempertahankan usahanya. Nah, berarti kiatnya harus apa? Yaitu menawarkan produk secara global dan lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan home base-nya saja kalau dia mengandalkan penjualan lewat home base atau di pusatnya saja. Nah, selanjutnya juga diperlukan teknologi platform. Teknologi platform ini perlunya untuk apa? Perlunya adalah untuk mengakomodir ketika usahanya secara global, datanya sudah banyak, terus kemudian penjualannya tidak hanya di home base atau di negara asal, tetapi juga di negara lainnya, maka diperlukan teknologi yang mampu untuk mengintegrasikan informasi dari satu negara ke negara lainnya atau dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, berarti ketika untuk hal ini kalau kita bahas detail gitu ya, kerucut lagi gambar yang ini, maka kalau kita bahas detail seperti ini teman-teman. Jadi, lingkungan global dalam menggerakkan bisnis maupun tantangannya itu terdiri dari 2 grup utama. Yang pertama adalah dari sisi cultural atau budaya, dan yang kedua adalah faktor bisnis yang spesifik. Dikaitkan dengan lingkup budaya yang secara global, sebenarnya dia diciptakan oleh televisi, internet, media yang nantinya diizinkan untuk menerapkan atau digunakan untuk membantu menjelaskan kepada orang-orang ini loh ekspektasinya budaya yang bisa diterima seperti apa, budaya yang kurang bisa diterima bagaimana, budaya yang baik yang seperti apa, hingga sampai yang buruk bagaimana. Nah, di awal-awal kemunculan, seperti contohnya yaitu Coca-Cola. Nah, ini produk di atas ini menarik banget gitu ya. Menarik kenapa? Karena bisa diterima oleh semua orang, baik lingkupnya usia yang muda maupun tua, mereka senang dengan produk Coca-Cola ini. Kenapa sih kok produk Coca-Cola ini dirasa menarik? Karena gini, produk Coca-Cola ini kelihatannya kalau dilihat kita nikmati, produk itu ternyata pahit, kurang enak, tidak ada rasanya. Nah, ternyata dia minuman
ini bersoda tetapi easy to go. Jadi bisa dibawa kemana saja, bisa digunakan untuk menemani dikala mencari hiburan atau dikala untuk party. Nah, tentunya kehadiran produk yang di atas ini pastinya dia diterima oleh masyarakat luas karena semua orang bisa menikmatinya, tidak terbatas oleh usia maupun batasan budayanya. Nah, ada tantangannya teman-teman untuk menerapkan produk ini secara global. Yang pertama yaitu adalah partikularisme, yang dimana di sini ada beberapa hal tantangannya, mulai dari lingkup secara regional, nasional, budaya terkait dengan bahasanya. Nah, menurut saya yaitu terkait dengan perbedaan bahasa saja. Produk-produk tertentu kalau kita lihat spesifikasinya itu bukan bahasa Inggris atau bahasa yang sifatnya bisa digunakan oleh seluruh orang di dunia. Nah, tetapi ada beberapa bahasa yang di sini kalau dilihat seperti misalnya produk-produk dari Korea itu lebih mencenderungkan menggunakan produknya itu berbahasa Korea. Nah, dengan adanya produk-produk seperti misalnya kalau produk Korea itu ada skincare, ada masker, ada ya elektronik dan sebagainya. Nah, dia yang awalnya tidak digemari karena ini apa sih produk kok tidak jelas, tetapi setelah banyak kemunculan drama atau pengenalan lewat pasar gitu ya, produk ini bagus, hasilnya baik. Nah, maka beberapa produk yang ada di Korea itu walaupun masih bahasa aslinya tetap masih bisa diterima, tetapi harus ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris maupun ke bahasa Indonesia kalau produk itu dijual di Indonesia. Nah, tentunya di sini ada timbul lingkup di mana social expectation. Nah, dimaksud dengan social expectation apa sih? Yaitu ekspektasi orang ketika menggunakan brand name tersebut itu diharapkan hasilnya lebih baik. Contoh, untuk skincare misalnya dari Innisfree, dari produk Korea. Nah, siapa sih yang nggak tertarik cewek-cewek ini menggunakan produk tersebut? Nah, di sisi lain selain harganya yang pricey, tetapi juga produk itu bagus gitu ya, karena bisa membuat wajah kita kinclong seperti artis-artis Korea. Nah, diharapkan seperti itu. Tetapi kan ternyata tidak semua produk skincare ini bisa digunakan atau diterima oleh semua orang, terutama untuk di kulit Asia juga. Oleh karena itu, banyak timbul ekspektasi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dengan adanya bisnis yang lingkupnya secara global. Nah, berarti akan ada lagi muncul tindakan hukum politik gitu ya terkait dengan privacy, terus gimana caranya menjual produk secara komersil dan sebagainya. Nah, di sisi lain ada di sebelah kanan yaitu secara spesifik untuk penerapan bisnis secara global itu dibutuhkan secara standarnya adalah menggunakan electronic data interchange. Nah, kira-kira apa sih electronic data interchange itu? Nanti saya akan berikan ya video terkait dengan electronic data interchange. Intinya, electronic data interchange itu adalah data atau dokumen yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, semuanya menggunakan komputerisasi atau dengan kata lain secara elektronik. Dia berbeda loh dengan email. Kalau email itu kan ada si pengirim dan ada si penerimanya. Tetapi kalau electronic data interchange tidak perlu dikirim sekalipun, itu sudah langsung terotomatisasi diterima oleh orang lain. Contoh, electronic data interchange ini bisa teman-teman jumpai ketika berbelanja menggunakan marketplace. Jadi ada yang namanya pembelian lewat marketplace tertentu, misal Tokopedia, Shopee gitu ya. Nah, di sini ada hubungannya antara penjual dengan pihak pembeli dan datanya tersebut terotomatisasi. Jadi bagian
penjual sudah bisa menerima datanya, tidak perlu pihak Tokopedia mengirimkan kurir ke penjual. Ini loh ada pesanan A, B, C dengan ini nanti packagingnya seperti apa, itu tidak seperti itu, melainkan sudah semuanya tertransparansikan baik dari sisi penjual maupun sisi pembeli. Termasuk kalau barang kita sudah sampai di area. Nah, itu juga bisa terlihat di dalam marketplace tersebut datanya, pergerakannya sampai di mana sih data-data dari barang yang kita beli. Nah, di sisi lain secara spesifik juga butuh secara reliabilitas maupun kecepatan data transfernya lebih cepat gitu ya. Dan harus ada skill khusus untuk menangani perpindahan data tersebut. Nah, jadi particularism itu sebenarnya apa sih? Particularism ini adalah judgment atau pengambilan tindakan yang lingkupnya secara luas atau secara personil, di mana bisa berkaitan dengan budaya, agama, nasional, etnik, ataupun secara lingkup posisi atau geografisnya. Nah, biasanya dia menolak beberapa budaya yang mungkin muncul untuk mengirimkan produk baik secara domestik maupun secara lingkupnya lebih luas gitu ya. Selain produk juga ada jasa. Nah, di sini ada sumber yang teman-teman nanti bisa nonton sendiri tentunya. Ada kaitannya dengan demo tolak ojek online yang tak kunjung usai dari salah satu berita. Nah, nanti saya akan cantumkan juga di link bio untuk link dari YouTube ini. Particularism ini bisa saja terjadi ketika awal produk ataupun jasa itu muncul. Apa saja sih yang kemungkinan menggantikan kehadiran dari ojek online gitu ya? Kalau misalnya ada beberapa pekerjaan, kalau teman-teman ingat ada ojek pangkalan, lalu kemudian delivery service yang dimiliki oleh beberapa toko, lalu juga ada kaitannya dengan pembelian jasa atau menggunakan jasa salon gitu ya. Nah, maka ketika di sini ojek pangkalan itu digantikan oleh ojek online yang notabene dia mudah sekali dipanggil, dia langsung datang ke tempat yang kita mau, dan ojek pangkalan ini menjadi kehilangan mata pencariannya. Kenapa? Karena orang sudah lebih nyaman ada yang ketika keluar rumah langsung dijemput dengan si ojek online ini dibandingkan harus berjalan kaki, bertemu lagi dengan ojek pangkalannya. Nah, itu konsumen menjadi tidak nyaman. Di sisi lain juga untuk delivery service dari setiap resto ini bisa digantikan tenaganya oleh si Gojek. Jadi Gojek ini kalau dilihat dia tidak punya aset gitu ya, aset untuk angkutan-angkutannya, tetapi yang punya aset adalah si para drivernya. Nah, kalau dengan mengandalkan delivery service yang misalnya hanya terbatas lingkup armadanya, tetapi dengan bantuan ojek online di sini menjadi lebih cepat sehingga semua penjualan menjadi lebih cepat juga bergeraknya. Nah, di sisi lain juga ada salon yang notabene kalau saat ini dikaitkan dengan era pandemi, salon-salon ini tidak bisa kita datangi dengan mudah, maka adalah yang namanya untuk menikmati kecantikan di rumah masing-masing gitu ya, dengan memanggil untuk Go Beauty gitu ya, untuk kecantikan seperti itu. Nah, tentunya ada tantangannya, tetapi sebelum menghadapi tantangan tentu kita punya strategi ya teman-teman untuk mengembangkan bisnis secara global. Yaitu apa saja? Di sini teman-teman bisa lihat di tabel di atas ini, yaitu ada fungsi bisnis, domestik, lalu multinasional, franchise, dan transnasional. Nah, untuk secara domestik, di sini bisa dilihat bahwa secara mayoritas untuk produksi, finance, sales, lalu untuk human resource, terus strategi, semuanya menerapkan dengan metode sentralisasi.
Lalu kalau bedanya dengan yang multinasional dan franchise dan transnasional, itu dia tidak lagi tersentralisasi tetapi ada sebagian yang sifatnya terkoordinasi. Nah, kita bahas kira-kira apa saja sih yang dimaksud sentralisasi, desentralisasi, dan koordinasi. Tetapi sebelum kita bahas itu, ada beberapa strategi yang teman-teman bisa ketahui. Yang pertama, terkait dengan domestik eksportir, multinasional, transnasional, dan franchise. Nah, untuk domestik sendiri, ciri-cirinya adalah lebih berat cenderung ke sentralisasi, atau di sini lebih kepada menerapkan aktivitasnya berdasarkan dari home country atau negara asalnya. Nah, apa saja yang dilakukan mulai dari produksi, lalu finance, accounting, sales, marketing, human resource, strategi manajemen, semuanya dioptimalkan di negara asalnya. Contoh, di Indonesia ada khusus untuk yang domestik eksportir yaitu Astra Daihatsu Motor. Nah, contoh lain yaitu multinasional. Multinasional di sini sebenarnya campuran antara menerapkan home base-nya itu secara tersentralisasi, tetapi untuk yang desentralisasi adalah seperti production, sales, marketing, dan operasinya yang di negara-negara lain. Nah, tentunya produknya dan layanannya itu menyesuaikan dengan kondisi market secara lokal yang ada di sekitar negara tersebut. Contoh Intel. Intel di sini ternyata bisa dipasarkan secara global gitu ya. Tetapi dia juga bisa setelah dibeli Intel itu atau prosesornya itu bisa dirakit di negara-negara lain. Nah, tentunya negara-negara lain itu juga pasti punya preferensi customer itu sukanya produk apa sih. Nah, ada franchise. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi, franchise ini seperti yang teman-teman lihat di sisi saya, yaitu ada orang lagi sibuk makan kentang gitu ya, dari McDonald. Nah, franchise ini adalah bentuk di mana gabungan antara yang mix maupun yang baru, dan ciri-cirinya ketika orang menikmati produk franchise ini dia diciptakan awalnya di home country, tetapi bisa ada spesifik negara menerapkan produk tersebut secara sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Nah, contoh di Amerika untuk produk McD itu tidak diperlukan nasi, tetapi di Indonesia diperlukan nasi. Nah, maka tentunya produk yang satu ini gitu ya, produk terkait dengan McD ini itu banyak penggemarnya di Indonesia karena kentang itu bisa digantikan oleh nasi yang notabene orang Indonesia kalau tidak makan nasi itu tidak kenyang, seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada transnasional. Transnasional ini contohnya kayak tadi produk Apple yang dimana dia tidak terbatas satu wilayah sehingga dia bisa mengoptimalkan sumber dari supply and demand-nya itu dari beberapa negara yang lain. Jadi dia tidak terbatas dari satu wilayah saja untuk membuat supplier dari produk Apple itu sendiri. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu strategi apa sih yang sesuai, apakah menerapkan sentralisasi yang semuanya dioperasikan lewat home base, lalu kemudian apakah menggunakan duplicated system yang gabungan antara home base dengan luar, dan apakah cocok dengan menggunakan desentralisasi, jadi disesuaikan dengan keinginan atau keunikan suatu organisasi, dan yang terakhir adalah network. Jadi semuanya terhubung antar satu unit dengan unit yang lain. Nah, tentunya ketika perusahaan ingin menerapkan secara global pemasaran produknya, pasti yang namanya sentralisasi itu bisa saja dilakukan, tetapi ketika ada
dibutuhkan pengambilan keputusan segera. Nah, notabene di sini dibutuhkan yang namanya desentralisasi. Jadi keputusan terletak ada di negara tersebut. Nah, berarti demikian hal ini tidak cocok jika menerapkan melulu desentralisasi atau semua keputusan desentral, tidak boleh cabang mengambil keputusan, dan mau tidak mau ini nanti akan membuat penyesuaian menjadi tidak lebih baik, sehingga lingkungan pun juga melihat loh pelayanan dari negara ini kok kurang atau produk negara ini kok tidak bagus. Pasti semuanya tergantung pada pusat ya. Nah, ini kan jelas tidak diinginkan oleh customer. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat lagi di dalam penerapan strategi dan sistem konfigurasi gitu ya. Tadi kalau di bagian kolom di atas ada domestik eksportir, multinasional, franchise, transnasional, sedangkan di bawahnya itu adalah konfigurasinya sentralisasi, duplikasi, desentralisasi, dan jaringan. Semuanya ini strateginya dilihat berbeda-beda. Kalau di domestik saja, untuk mengekspor barang berarti dibutuhkan strategi atau sistem konfigurasinya melalui sentralisasi. Jadi semuanya dioptimalkan di home base-nya. Sedangkan untuk multinasional, franchise, dan transnasional itu bisa menerapkan model yang duplicated, desentralisasi, dan network. Untuk yang duplicated itu seperti apa? Jadi dia menerapkan home base-nya sama dengan yang ada saat ini, yang ada di negara asalnya. Sedangkan desentralisasi, ya sudah, boleh loh setiap cabang atau setiap perusahaan yang ada di luar itu menerapkan atau memproduksi produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen di sana. Itu juga bisa. Nah, di sisi lain juga tadi ada strategi, juga perlu yang namanya kita siap dalam menghadapi tantangannya. Nah, solusinya seperti apa? Jadi gini, ketika ada tantangan, maka dibutuhkan kesesuaian antara user dengan si pihak penjual atau si pihak pemberi sistem yang secara global. Maka kita pun juga harus mengenalkan proses bisnisnya yang baik seperti apa. Nah, di awal kemunculannya, tadi Gojek itu atau ojek online dirasa itu mengganggu ojek pangkalan, maka di sini perlu diceritakan, ini loh untuk kehadiran kami tidak mau mengganggu usaha yang ada, malah ingin membantu para ojek pangkalan mendapatkan mata pencarian yang lebih baik. Nah, sekarang siapa sih yang tidak mengandalkan penggunaan ojek online gitu ya? Kalau teman-teman bisa lihat dengan adanya ojek online ini dibantu sekali untuk misalnya penyampaian barang, makanan yang kita ingin beli, terutama di era pandemi seperti ini, tidak membutuhkan yang namanya bertemu tatap muka langsung, tetapi cukup membeli secara dengan menggunakan smartphone-nya gitu ya. Terus akhirnya bisalah barang itu nyampe di depan rumah kita, terus tinggal ambil dan kita tinggal menikmatinya. Nah, sama halnya dengan mengembangkan suatu aplikasi maupun software, ini ketika mau mengembangkan suatu aplikasi maupun software, diharapkan saat mengembangkannya bisa lebih diterima masyarakat. Karena misalnya, kalau tadi contohnya masih ada penolakan di beberapa ojek pangkalan, maka disinilah tantangan bagi pihak si penyedia layanan untuk mempromosikannya kepada pihak, yaitu si pihak pesaing. Nah, tentunya untuk kepada pihak pesaing, dia dikenalkannya pelan-pelan, tidak langsung gitu ya. Karena kalau langsung, ya teman-teman bisa bayangin, sudah ditolak, langsung disuruh untuk menerapkan aplikasi tersebut, ya udah otomatis pastinya dia tidak akan mendapatkan pengenalan yang baik, melainkan bisa jadi kondisi dari usaha tersebut makin ditambah penolakannya. Nah, di sisi lain juga ada encourage.
Encourage di sini berarti mengembangkan user yang secara lokal untuk terus-menerus menerapkan sistem yang sudah dibuat oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Nah, di isu yang keempat, di bagian isu di sini, ini menjadi hal yang menarik. Kenapa? Ada beberapa hal terkait dengan yang pertama ada computing platform, kedua ada connectivity, yang ketiga ada software lokalisasi. Jadi, computing platform ini menjadi menarik. Kenapa? Karena diharapkan semua sistem yang diterapkan secara global itu bisa digunakan dengan model yang lebih baik lagi atau bisa mengintegrasikan keseluruhannya. Nah, data-data yang ada di secara global itu juga harus bisa diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Diharapkan semuanya bisa terkoneksi dan bisa menampung atau bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan software yang ada. Jadi, ketika software yang ada itu hanya diterapkan secara lokal dan tidak diterapkan secara lingkup global, nah hal ini akan membuat baik pihak pelaku maupun pihak konsumen menjadi kesulitan untuk memahami lingkup dari organisasi ini. Apakah organisasi ini nantinya dia menerapkan strategi global ataupun tidak. Contoh lagi, mungkin gini. Produk seperti misalnya Wings. Wings itu kalau dikenal oleh teman-teman adalah dia produk yang menciptakan banyak organisasi yang menciptakan banyak produk. Misalnya ada sabun colek, lalu ada sabun, ada makanan, yaitu mie sedap gitu ya. Nah, ketika dia tidak membuat keleluasaan kepada negara lain yang ingin mengambil produknya, maka ini juga menjadi tantangan bagi perusahaan itu yang harapannya ingin berkembang, tetapi tidak jadi berkembang. Nah, termasuk misalnya untuk mencatat penjualan yang dimiliki oleh produk dari organisasi Wings itu laku berapa. Nah, ketika pencatatan softwarenya tidak baik untuk pencatatan sales history-nya, maka bisa jadi demand-nya bagi customer yang meminta di lingkungan menjadi terhambat. Nah, oleh karena itu, diperlukanlah sistem yang baik untuk mengintegrasikan antar satu unit ke unit yang lainnya. Oke, sekian penjelasan saya terkait dengan hal ini. Jadi tadi teman-teman belajar mengenai managing global system. Nah, saya punya pertanyaan kepada teman-teman sebelum saya akhiri video ini. Kira-kira menurut teman-teman, apakah masih kompatibel atau masih sesuai yang namanya menerapkan strategi secara tersentralisasi untuk usaha saat ini atau usaha yang ada di era saat ini? Itu masih bisa tidak ya menerapkan suatu software atau suatu keputusan yang sifatnya masih tersentralisasi? Nah, mohon jawaban teman-teman dituliskan di kolom komen bawah ini. Nah, kira-kira kalau masih layak, kenapa? Pro-nya, kalau tidak, seperti apa? Dan kalau teman-teman sudah tuliskan di komen bawah ini, nanti saya harap saya bisa memberikan kesimpulan di saat pertemuan di Zoom ataupun kesimpulan di lewat kolom chat. Saya akan komen jawaban teman-teman. Jadi saya memberikan pertanyaan untuk kita refleksi. Masih mungkin nggak sih keputusan yang tersentralisasi itu untuk diterapkan di usaha saat ini? Oke. Sekian penjelasan saya terkait dengan managing global. Jika ada pertanyaan, silakan kolom komen di bawah ini. Dan jangan lupa ya, dijawab tadi pertanyaan reflektifnya yang dicantumkan di kolom komen bawah ini. Dan akan saya bahas di dalam pertemuan Zoom berikutnya. Dan sampai jumpa, terima kasih, dadah.